Segala pujian hormat yang tertinggi hanyalah bagi-Mu selama-lamanya Tuhan. Sebab Engkaulah pemilik hidup kami Tuhan. Dan hari ini juga Bapa, kami mau menyenangkan hati-Mu lewat setiap pujian penyembahan kami. Hadirlah Tuhan di ibadah ini. Engkaulah pusat ibadah kami hari ini Tuhan. Segala kemuliaan hanyalah bagi-Mu Tuhan. Engkau sangat baik dalam hidup kami. Tidak dapat kami sejajarkan dengan apapun Engkau Tuhan di hidup ini. Terpujilah nama-Mu Allah yang hebat. Terpujilah nama-Mu Allah yang kudus. Kami perlu hadirat Tuhan ada di ibadah ini. Kami perlu urapan-Mu mengalir hari ini bagi kami. Tidak ada satupun di antara kami yang dilewati, tetapi semuanya kami beroleh lawatan Tuhan. Karena kehadiran-Mu yang melampaui segala batas, akal pemikiran kami ada di tempat ini bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami mau memposisikan Engkau di posisi yang tertinggi di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau, buka hati kami. Buka hidup kami untuk memberi yang terbaik bagi-Mu hari ini ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan memulai ibadah ini dalam satu nama yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus Allah kami. Haleluya. Amin. Tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan. Kuduslah Engkau Tuhan selama-lamanya.
berserah penuh di hadirat. Ambil alih seluruh hidup kami, ambil alih seluruh hidup kami. Amin Tuhan, ini menjadi doa kami kepadamu. Ku buka hati untuk jamahanmu. Ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Haleluya. Karmu
semua lutut bertelut Tuhan. Lidah mengaku Engkaulah Yesus Tuhan. Kaulah pembuat segala masa. Tak ada yang dapat kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Tak ada yang dapat kami andalkan dari hidup kami Tuhan. Semua karena kasih karunia-Mu. Semua karena pembelaan-Mu dalam kami. Layaklah Engkau terima pujian kami Tuhan. Layaklah Engkau ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Pujian dan pengagungan kami hanyalah bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Suci, suci.
pujian ini, segala pujian, segala pujian. Ini hormat kami kepadamu Tuhan. Setiap nafas memuliakan-Mu. Kuduslah Tuhan.
menghancurkan setiap kutuk, amin. Membebaskan setiap hati kita semuanya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. lagi katakan sepanjang umur hidupku. Oh, haleluya. Haleluya, ku sembah Kau Tuhan. Sepanjang umur hidupku, hanya Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami muliakan.
bagi kami Tuhan. Terima kasih buat hari yang indah yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih buat waktu yang terbaik. Kami boleh bertemu dengan pemilik tempat ini. Engkau adalah Raja di atas segala raja. Terima kasih kalau kami boleh masih memuliakan-Mu. Terima kasih kalau kami boleh memberi hati kami untuk berkenan sebagai persembahan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan sebahagian daripada firman-Mu. Kami siapkan bejana-bejana kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Kami siap di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Ya puji Tuhan. Kita bersyukur untuk berkat Tuhan yang luar biasa. Kalau hari ini tanggal 5 Oktober itu adalah hari ulang tahun dari kabupaten kita tercinta Tapanuli Utara yang akan dirayakan secara serentak besok di Tarutung. Kita bersyukur untuk usia 80 tahun Kabupaten Tapanuli Utara. Tapi juga kita nggak lupa bahwa di bulan yang sama, yaitu tepat pada tanggal 6 Oktober, itu adalah ulang tahun dari gereja kita, Gereja Betel Indonesia yang ke-55 tahun. Kenapa kita bersyukur? Karena kita tahu 55 tahun Gereja Betel Indonesia itu diberkati Tuhan dengan luar biasa. Ya, kita itu diberkati Tuhan dengan limpah dan kuasanya yang luar biasa. Gereja Betel Indonesia saat ini bukan hanya ada di Indonesia, tapi kita sudah seluruh daerah-daerah di Indonesia sudah ada Gereja Betel Indonesia, dan kita juga ada di 26 negara. 55 tahun gereja kita itu diberkati oleh Tuhan. Namun hari ini Bapak Saudara, karena biasanya untuk ulang tahun dari gereja itu diperingati tentang bagaimana memenangkan jiwa. Dan hari ini firman Tuhan yang diberikan kepada kita adalah memenangkan keluarga bagi Kristus. Katakan sama-sama, memenangkan keluarga bagi Kristus. Kalau kita ibadah pada hari Jumat yang lalu dalam ibadah Nehemia, ada 3 rahasia bagaimana keluarga itu bisa dimenangkan bagi Kristus. Banyak orang berupaya untuk mengajari, banyak orang berupaya untuk mencari ilmu yang setinggi-tingginya. Bagaimana cara mendidik anak dengan baik, bagaimana cara mengarahkan keluarga dengan baik, bagaimana hubungan suami istri itu terjaga dengan baik. Ternyata itu hanya sebagian kecil. Sebagian besarnya Bapak Ibu Saudara, hari Jumat yang lalu kita dengar yang pertama itu adalah, yang pertama untuk kita memenangkan keluarga bagi Kristus adalah melayani dengan kasih. Lakukanlah segala pekerjaan-pekerjaan itu dengan kasih, selesai. Apapun yang kau lakukan, jangan dengan sungut-sungut. Lakukan aja dengan kasih. Tapi ketika kita punya keterbatasan yang sangat besar sekalipun, tapi ketika kita melakukan semua pekerjaan baik di keluarga, baik di rumah tangga, baik di luar, mau di masyarakat, tapi kita mengerjakannya dengan kasih, Tuhan janji. Stefanus itu menjadi keluarga yang pertama sekali bertobat di Akaya. Kenapa? Karena dia melakukannya dengan kasih. Yang kedua apa? Lakukanlah segala sesuatunya dengan ketaatan. Apapun yang diberikan kepada kita, suka nggak suka, baik nggak baik, enak nggak enak, taat aja. Maka keluarga kita pasti dimenangkan oleh Tuhan. Yang ketiga apa? Berikan penghormatan kepada orang yang sudah melayani pekerjaan Tuhan. Selesai. Ternyata 3 rahasia yang simpel. Dan saya pikir itu nggak sulit. Tinggal kemauan aja. Maka dari situ saya bisa ambil kesimpulan begini. Gereja ini, kalau Tuhan yang memang sudah buka, bukan karena kita maka gereja ini maju. Kita ini hanya dipakai Tuhan supaya gereja ini maju. Jadi dari situ Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya berpikir begini.
apapun yang Tuhan sudah buka, mau kita setia, mau kita nggak setia, itu akan jalan itu. Lalu ngapain kita setia, Amang? Lalu ngapain kita taat? Ya supaya kita yang diberkati. Lewat kita diberkati, pelayanan kita diberkati, lewat kita diberkati, orang sekitar kita diberkati, lewat kita diberkati, keluarga kita diberkati, lewat kita diberkati, jemaat Tuhan juga diberkati. Jadi kalau tujuan kita supaya jemaat Tuhan diberkati, ini yang sering salah. Iblis ambil peran di situ. Dia buat sulit sekali jemaat itu bertumbuh. Supaya apa? Supaya kita hancur. Karena rahasia untuk keluarga itu dimenangkan adalah lakukan segala sesuatunya dengan kasih, selesai. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-19. Dikatakan demikian. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rum tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh sesuai dengan perintah. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, "Lepaskanlah kedua orang itu." Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya, "Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu, jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat." Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini cerita tentang kepala penjara yang bukan orang percaya. Tetapi ketika dia percaya, bukan hanya dia dan seisi rumahnya itu bertobat. Dia dan seisi rumahnya berubah dari yang tidak percaya menjadi orang percaya.
Kata orang percaya bukan hanya sekedar orang percaya loh Bapak Saudara. Kata bertobat itu bukan hanya kata bertobat, tetapi tingkah laku, tindakan, dan perilakunya itu juga berubah. Tetapi perubahan yang luar biasa, yaitu perubahan dari segala situasi kehidupan yang ada di dalam hidup kita. Kita boleh bangga tentang anak-anak kita yang ambil bagian dalam pelayanan. Tapi itu belum puncaknya. Tapi itu pun sudah lebih baiklah daripada anak-anak yang gak mau beribadah. Tetapi mana lebih menyenangkan bagi kita sebagai seorang anak yang dia beribadah, tetapi sebagai seorang anak yang menyenangkan hati kita. Seorang anak yang membanggakan hati kita. Seorang anak yang menyukakan hati kita. Saya pikir itu menjadi pilihan yang luar biasa dalam hidup kita. Untuk menjadikan itu Bapak Ibu Saudara, maka perlu sebagai keluarga kita memenangkan keluarga itu bagi Kristus. Amin. Lalu bagaimana memenangkan keluarga itu bagi Kristus? Yang pertama dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-25 dan yang ke-26 dikatakan demikian. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Katakan amin. Kita ini sedang dibelenggu Bapak Saudara. Kalau Paulus dan Silas sedang dibelenggu di dalam penjara, kita ini sedang dibelenggu oleh yang namanya masalah. Kita sedang dibelenggu oleh yang namanya tekanan hidup. Kita dibelenggu oleh tekanan pikiran. Lalu bagaimana kita bisa melepas dari belenggu ini? Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Maka yang pertama dikatakan andalkanlah kuasa doa. Katakan andalkan kuasa doa. Jadi di sini Paulus dan Silas enggak sibuk. Dia ngemis-ngemis kepada kepala penjara, tolong Tuhan, lepaskan saya, tolong Tuhan. Kami ini enggak bersalah, tolong Tuhan. Tapi Paulus dan Silas enggak memakai cara-cara dunia. Dia memakai cara-cara firman Allah, yaitu dengan mengandalkan kuasa doa. Maka yang terjadi adalah lebih dahsyat dari apa yang dunia bisa lakukan, Bapak Saudara. Kuasa doa. Maka kita diajak Tuhan untuk setia berdoa. Enggak setia, bagaimana ya? Supaya gereja ini maju, bagaimana ya? Supaya keluarga kami itu bertobat, enggak? Bereskan dulu doa kita. Amin. Bereskan dulu doa kita, Bapak Saudara. Mulailah berdoa. Emang bisa? Buktikan sendiri Bapak Saudara. Kenapa bisa Roh Kudus bekerja kepada dia? Karena di gereja ini ada orang-orang yang mau mengandalkan kuasa doa. Dan percayalah bahwa sehebat apapun kita menjangkau orang-orang, ada banyak orang yang kalau dia tidak datang ke gereja ini. Mau gak seperti itu? Daripada kita tersiksa loh Bapak Saudara. Mikirin orang kapan dia datang ke gereja, kapan dia gini, kapan dia gini. Tuhan gak pikirkan itu bagi kita. Dia sedang pikirkan hidup kita. Hamba-hambaku ini, adakah hamba-hamba yang berdoa? Ataukah hamba-hambaku ini hanya sekedar hamba-hamba yang mau pencitraan doang?
Tetapi Tuhan akan memikirkan itu, bukan kita yang memikirkan itu. Kita sedang hanya memikirkan bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan, bagaimana kita menyembah Tuhan. Paulus dan Silas tengah malam, kira-kira tengah malam, mereka mengangkat puji-pujian bagi Allah. Mereka enggak pernah minta Tuhan tolong buat gempa bumi, Tuhan tolong bukakan pintu-pintu penjara ini, enggak. Tetapi apa yang terjadi, Tuhan tahu apa yang mereka butuhkan, bahwa mereka mau lepas dari tempat itu, mereka mau keluar dari penjara itu. Tuhan tahu dan Tuhan berikan itu kepada dia. Hari ini Tuhan tahu apa yang Bapak Ibu butuhkan. Tuhan tahu kalau kita sedang butuh orang-orang untuk datang ke gereja ini, Tuhan tahu. Tuhan juga tahu kalau kita saat ini sedang butuh supaya anak-anak kita itu menjadi orang-orang yang baik. Tuhan tahu itu Bapak Ibu Saudara. Tapi juga Tuhan mau melihat kita. Adakah kita ini punya koneksi yang baik dengan Dia? Maka yang pertama, kuasa doa. Mari kita berdoa. Jadi saya mau ajak hamba-hamba Tuhan, jangan abaikan tentang doa. Tapi saya mau katakan hari ini Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu mau diberkati Tuhan? Jawaban saya, berdoa. Mungkin kau sedang bergumul. Tuhan, anak-anakku butuh biaya besar. Dan kau gak tahu cara untuk keluar dari bisa menutupi biaya besar itu. Tapi saya mau katakan hari ini, Tuhan tahu caranya. Kalau Tuhan tahu caranya, maka berdoalah. Ketika anak-anak saya tamat, saya juga nggak tahu bagaimana cara membuat mereka kerja. Anak kita Joshua melamar ke sana, melamar ke sini. Anak kita Kevin juga, wah saya tanya sama dia, udah berapa banyak lamaran kau buat di? Wah udah banyak. Saya udah nggak tahu lagi caranya bagaimana supaya mereka bisa dapat kerja. Tapi saya percaya, Tuhan saya besar. Dia punya cara untuk membuat anak-anak kita kerja. Tapi saya percaya, itu bukan dengan cara kita. Itu cara Dia yang ajaib untuk membuka rahasia-rahasia yang kita tidak pernah duga. Maka yang pertama apa Bu Saudara? Andalkan doa. Andalkan doa. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita bisa memenangkan keluarga. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-30 sampai 32. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang aku harus perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Yang kedua, beritakan firman. Beritakan firman. Firman Tuhan itu ada di dalam hati kita. Firman Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Beritakan kebaikan demi kebaikan. Jangan mengeluh Bapak Saudara. Artinya Bapak Ibu datang dari rumah saja ke gereja itu udah memberitakan firman. Maka saya dilihat anak-anak muda, mereka mulai foto-foto. Saya tanya, untuk apa itu foto-foto? Lalu anak-anak kita bilang gini, kami mau buat konten untuk disebarkan di internet. Saya bilang sama mereka, bagus. Karena itu adalah bagian juga dari memberitakan firman. Daripada dia buat konten, apalagi yang sekarang kalau katanya enggak gila, enggak viral, supaya viral. Capek loh Bapak Saudara. Jadi kita pakai media sosial itu untuk memberitakan firman. Jadi foto-foto tadi itu mau dicuplik, lalu dibagikan di internet.
Mau orang tonton, mau nggak orang tonton, nggak jadi persoalan bagi kita. Tapi perintah memberitakan firman sudah kita kerjakan. Maka ketika kita sudah kerjakan, percayalah, bukan kita yang membuat orang bertobat, tapi Tuhan yang membuat orang bertobat karena Dia bawa cara dalam hidup kita. Kita nggak tahu cara Tuhan, tapi yang pastinya Tuhan tahu cara bagaimana membuat kita diberkati. Itu aja paling intinya Bapak Saudara. Tuhan tahu bagaimana cara membuat kita diberkati. Dia mau pakai nyamuk, dia mau pakai alat ini, dia mau pakai medsos, dia mau pakai apapun. Tapi yang pastinya beritakan firman. Karena Daud ketika dia mau diangkat Tuhan jadi raja, bukan secara tiba-tiba dia jadi raja. Tapi Daud itu sudah melatih dirinya dengan apa? Dengan bertarung dengan singa, bertarung dengan binatang buas. Maka ketika Tuhan berkata, kau akan jadi raja, ketika engkau bisa mengalahkan Goliat, bagi dia itu adalah hal yang biasa. Dia maju ke medan perang, dia berhadapan dengan Goliat dan dia kalahkan Goliat karena dia sudah terlatih. Hari ini Tuhan mau tambah-tambahkan jemaat kita. Tapi apa yang mau Tuhan pakai? Tapi kalau Tuhan mau pindahkan orang lain kemari, kita percaya kita sudah siap dengan syarat kita menjadi pemberita Injil Tuhan. Amin Bapak Saudara. Yang kedua, jadi pemberita Injil. Beritakan Bapak Saudara. Dan yang terakhir Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita menuntun orang kepada keputusannya. Ketika kepala penjara itu mengambil keputusan untuk menjadi seorang yang percaya, dituntun. Jadi di gereja kita Bapak Saudara, jangan jadi siapa lu siapa gue. Mari kita merangkul satu dengan yang lain. Karena Galatia pasal yang ke-6 berkata, kamu yang rohani baiknya menuntun yang kurang rohani. Jadi kalau ada teman-teman di sini yang ngajak kita ke gereja, bersyukurlah. Mari ikut. Karena dia sedang melakukan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang sudah Tuhan perintahkan kepada dia. Menuntun. Tuntun orang pada keputusannya. Untuk mengikut Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan. Mengikuti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Maka percaya Bapak Saudara, keluargamu pasti diberkati oleh Tuhan. Jadi hari ini Tuhan mau ajak kita. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Dan pujian yang berkata yang terutama dalam hidup ini bukan hanya sekedar kata-kata, tapi memang itu yang Tuhan mau dari hidup kita. Utamakan Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan akan bereskan segala sesuatu yang sedang kita butuhkan. Engkau butuh apa hari ini dengan Tuhan? Engkau butuh anak-anakmu dibiayai, engkau butuh anak-anakmu dapat tempat yang terbaik, engkau butuh keluargamu diberkati, engkau butuh rumah tanggamu ekonominya dipulihkan. Percaya, lakukan yang terbaik. Tuhan akan buka jalan bagi kita. Dan itu menjadi sesuatu yang terkesan bagi saya. Ketika saya duduk tadi itu Tuhan ingatkan. Dulu Opung Juliper itu bisa sampai gak bisa tidur. Hanya karena Tuhan sedang memikirkan gerejanya. Maka saat ini saya juga percaya. Karena Tuhan sedang memikirkan gereja kita. Tinggal bagaimana kita mulai kembali berdoa, beritakan Injil, dan lakukan tuntunan. Lakukan aja Bapak Saudara. Maka kita pasti diberkati oleh Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Kita boleh nangis untuk jiwa-jiwa. Tapi kalau Tuhan bilang enggak, itu bukan sesuatu yang kau butuhkan. Yang sesuatu yang kau butuhkan adalah keluargamu, maka keluargamu akan lebih dulu dipulihkan oleh Tuhan.
Mungkin kita akan berkata, bagaimana saya mau menginjili orang yang di luar sana, Amang, sementara keluarga saya aja gak bertobat. Percaya, orang yang di luar sana juga akan belum tentu bertobat ketika engkau injili. Tetapi ketika engkau melakukan hal yang Tuhan perintahkan, maka karena Tuhan tahu itu yang kau butuhkan, keluargamu akan pertama ditobatkan oleh Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Maka hari ini saya mau ajak jemaat Tuhan, gumuli apa yang sedang Tuhan koreksi dalam hidup kita. Kalau jam doa kita yang kurang, kalau pemberitaan kita yang kurang, kalau tuntunan kita yang kurang, mari kita mulai rubah. Mulai rubah. Saya hubungkan dengan firman Tuhan hari Jumat ini. Lakukan segalanya sesuatunya dengan kasih. Karena itu yang paling utama dalam hidup kita. Mungkin jemaat ini enggak tambah-tambah. Mungkin bukan itu yang paling utama. Yang Tuhan tahu yang kita butuhkan. Tapi coba lihat di sekitar kita, mungkin ekonomi kita udah berubah. Mungkin anak-anak kita udah mungkin lebih baik. Mungkin suami kita udah mulai lebih menurut kepada firman Tuhan. Mungkin suami kita udah berubah, udah menjadi orang-orang yang tadinya kasar, sekarang sudah mulai ada kelembutan. Karena itu yang kita butuhkan. Jadi jangan berdiam diri Bapak Saudara, kerjakan aja apa yang Tuhan mau sedang lakukan dalam hidup kita. Karena Dia pasti akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan yang paling utama di dalam hidup kita. Saya berani jamin itu Bapak Saudara. Tunjukkan kasih setia. Masuk dalam perjamuan kudus hari ini, saya mengundang hamba-hamba Tuhan, Amang Opung Yuda, Amang Stephen, Inang Kresia, silakan datang ke depan. Kita akan melayani Tuhan melalui jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan hadirkan hari ini untuk boleh kita layani sebagaimana kita melayani Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, arahkan tanganmu ke depan, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami memberkati dan kami berdoa buat para hamba-hambamu yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Pakai mereka menjadi alat kemuliaan Tuhan, pakai mereka menjadi alat untuk kasih kuasa Tuhan boleh tersalurkan bagi setiap kami hari ini. Kami berdoa buat roti dan anggur yang akan sebentar dibagi-bagikan bagi kami. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, turunlah berkat dan pengurapan-Mu buat roti dan anggur yang hari ini akan kami makan. Dan ketika kami memakannya, maka setiap kami yang mengalami sakit penyakit kami dilepaskan dan disembuhkan. Setiap kami yang mengalami beban kami dibebaskan di dalam nama Yesus. Roti dan anggur ini boleh menjadi roti dan anggur yang diberkati dengan kuasa Allah. Dengan iman kami akan memakannya, dan dengan iman kami akan mengalami kesembuhan dan pemulihan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan duduk.
Mari angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan untuk roti yang ada di tangan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita pecah-pecahkan dan makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan itu di tangan kita dan dengarkan firman untuk cawan yang ada di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur buat Tuhan kita. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Oh haleluya. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Engkau Allah yang baik. Engkau melawat kami, Engkau menyembuhkan kami, Engkau melepaskan kami lewat perjamuan hari ini Bapa. Kami diingatkan oleh kuasa-Mu, Engkau yang sudah menebus setiap dosa-dosa kami, Engkau yang sudah menyembuhkan setiap sakit penyakit kami, Engkau yang melepaskan kami dari setiap beban-beban kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Allah Tuhan yang akan memampukan setiap kami melewati hari-hari kami Tuhan. Biarlah hidup kami di keluarga kami menjadi hidup yang berdampak. Dan setiap firman Tuhan yang disampaikan hari ini bagi kami, termaterai itu dalam setiap hidup kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yesus adalah sahabat kita yang sejati. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory bagi-Mu.
Mari Bapak Ibu angkat tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat besar dari Bapa di sorga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya, yang diberkati.